Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa yang terjadi di daerah Karawang, tepatnya di daerah Rawagede. Eh, Pembantaian yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat di daerah Karawang, tepatnya di daerah Rawagede. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Apa sih yang melatar belakangi kejadian tersebut sehingga Belanda melakukan pembantaian terhadap masyarakat di Rawagede, dan bagaimana sejarah mengenang peristiwa tersebut. Peristiwa Rawagede atau pembantaian Rawagede, peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 1947 di desa Rawagede, di mana seluruh warganya dibantai habis oleh Belanda pada hanya dalam kurun waktu 1 hari. Pembantaian ini merupakan usaha Belanda untuk menangkap seorang kapten yang bernama Kapten Lucas Custario. Kapten Lucas Custario adalah komandan KOM di Siliwangi, Karawang, Bekasi, dan juga menjadi komandan batalion Taji Malela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi. Beliau berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos milik Belanda. Belanda mengecap Kapten Lucas Custario sebagai begudal dari Karawang, menjadi incaran tentara Belanda karena keberadaannya dianggap mengancam Belanda. Pada 9 Desember 1947, Mayor Apollos Minjen bersama pasukan Batalion 3 Resimen Infanteri 9 bergerak ke desa Rawagede. Ini merupakan usaha Belanda untuk menangkap Lucas Custario atau Kapten Lucas. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh Belanda yang ingin menyingkirkan Kapten Lucas Custario yang dianggap sebagai begundal Karawang. Awal mula Kapten Lucas diyakini bersembunyi di daerah Rawagede. Namun oleh warga Rawagede, Kapten Lucas dianggap sebagai pahlawan sehingga mereka melindungi Kapten Lucas dengan tidak memberitahukan keberadaan Kapten Lucas. Mendengar ini, Belanda naik pitam. Warga Rawagede dianggap sebagai pemberontak. Dengan begitu, Belanda membantai semua warga laki-laki di Rawagede. Gerakan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Alphonse Wijnen. Dalam peristiwa ini memakan korban sebanyak 431 orang. Pada saat hari kejadian, turun hujan deras. Sungai Citarum berubah menjadi sungai darah. Warga yang tersisa, yaitu warga wanita, menguburkan mayat dengan peralatan seadanya, yang mengakibatkan daerah Rawagede berbau anyir selama beberapa hari. Pada tanggal 9 Desember 1947, janda korban pembantaian berinisiatif meminta keadilan dan menuntut kepada Belanda dengan memberikan ganti rugi yang sepadan. Namun keadilan baru terlihat pada tahun 2011. Dipimpin oleh Lisbeth Ziegfeld, berusaha menuntut keadilan atas tindakan pemerintah Belanda dan menuntut pihak Belanda agar dikenakan dakwaan. Peristiwa ini juga dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul De Excesse Nota, di mana dituliskan bahwa korban yang terbunuh di Rawagede adalah sebanyak 150 orang. Namun, para janda korban pembantaian pada hari itu menjadi saksi mata mengatakan bahwa jumlah korban yang disebutkan adalah salah. Yang benar adalah 431 orang sesuai dengan angka yang tertulis pada batu peringatan yang terdapat di Rawagede. Nah, karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan pada peristiwa Rawagede ini, maka dibangunlah sebuah monumen untuk mengenang
mengenang peristiwa tragisnya. Monumen ini dinamakan Monumen Rawagede. Monumen ini terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen Rawagede ini dibangun mulai November 1995 dan diresmikan pada 12 Juli 1996. Bangunan ini didirikan tepat di tempat terjadinya peristiwa tragis ini. Monumen ini sekarang dikelola oleh Yayasan Rawagede di bawah pimpinan Bapak Kiai Sukarman Hade. Untuk lebih tepatnya, monumen ini berada di pinggir jalan sebelah utara Dusun Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta. Nah, di dalam monumen ini terbagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Nah, di lantai bawah ini terdapat diorama pembantaian yang dilakukan oleh Belanda. Kita bisa melihat bagaimana sadisnya Belanda membantai seluruh warga Rawagede. Kemudian di bawah lantai atas terdapat sebuah patung perunggu, di mana patung ini menggambarkan seorang ibu yang di pangkuannya terdapat anak dan suami yang telah terbunuh oleh Belanda. Lalu di belakang patung itu terdapat sebuah sebuah seperti prasasti. Namun prasasti ini merupakan sebuah plakat. Plakat ini berisi puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Namun tidak hanya monumen saja yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, namun di belakang monumen Rawagede juga terdapat sebuah makam. Makam ini dinamakan Makam Sampunaraga. Makam pahlawan di bagian belakang monumen. Jumlah korban dalam peristiwa Rawagede secara garis waktu yaitu pada 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Kemudian pada bulan Januari sampai Oktober 1948 sebanyak 35 orang. Dan pada waktu Juli sampai November 1950 sebanyak 17 orang. Nah, secara keseluruhan dari bulan Desember sampai bulan November 1950 maka jumlah korbannya berjumlah 483 orang. Namun dari sekian banyak korban jiwa pada peristiwa itu, yang dimakamkan pada makam Sampunaraga hanya sekitar 181 orang. Teman-teman semuanya, untuk mengingat betapa tragisnya Belanda membantai seluruh warga Rawagede, Oke, jadi peristiwa tersebut terjadi karena masyarakat Rawagede itu ingin melindungi Kapten Lukas ya dari pasukan Belanda. Nah, dari situ Belanda membantai semua warga laki-laki di Rawagede. Belanda menganggap bahwasannya mereka adalah pemberontak. Lalu keadilan untuk para janda korban pembantaian ini baru muncul pada September tahun 2011 yang dipimpin oleh Lisbeth Ziegfeld dan dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul De Exessen Nota. Oke, baik. Untuk mengenang peristiwa tersebut, mari sejenak kita dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh rekan kita, Kiki Sri Kartika. Karawang, Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami
yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi.